dan kali ini adalah hari di mana ini adalah sebuah mimpi, salah satu mimpi di Mil Art Dance untuk bisa membuat sebuah perlombaan bagi para generasi muda. Dan surprise-nya adalah yang hadir pada kali ini adalah teman-teman yang tidak hanya dari Jogja, ada yang dari Solo, ada yang dari Ngawi, bahkan dari Wonosobo gitu. Jadi menjadi sesuatu yang surprise ya. Dan kali ini aku bersama para juri juga MC menggunakan baju dari Enom Batik. Nah ini aku mau foto dulu karena juri dan MC-nya udah kece-kece. See you! Dan selanjutnya kita persiapan akan memulai acara pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Semua persiapan sudah prepare tadi dari jam 7 pagi, dari mulai persiapan meja registrasi, bagaimana rundown, kemudian juga setting panggung, kita cek dari perihal A sampai Z, hingga sertifikat, door prize, cue card MC, kemudian bagaimana memanage atau berdiskusi bersama juri bagaimana sistem dan bagaimana cara penilaian pada perlombaan kali ini, berdiskusi dan memberikan penjelasan tentang apapun terhadap MC yang harus disampaikan di acara ini. Oke, kita lihat terus yuk kegiatan kita hari ini, bagaimana sih hektiknya membuat sebuah lomba tari. Let's go! Lalu lomba ini juga akan menjadi ruang berekspresi melalui seni tari dan ruang untuk kemampuan terbaik bagi generasi muda untuk memunculkan kreativitas dan inovasi, juga kepercayaan diri bahwa tidak perlu selalu menang, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berani dan bisa menyampaikan lewat tubuh tari. Ini adalah sebuah kebanggaan dan kalian semua keren! Sudah siap untuk lomba? Semangat! Oke, dan kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Deg-degan karena ada 82 peserta lebih dengan ratusan penari dari berbagai kategori dan juga dari berbagai daerah. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga setiap tahun MAD bisa bikin lomba seperti ini dan makin besar. Dan kali ini aku didampingi bersama para juri yang keren-keren banget dan menurutku sangat menginspirasi, yaitu ada Mas Besar. Mas Besar. Dan yang paling ujung ada mamiku terkeren dan terpaling suportif dan terpaling positif, ada Bunda Uniyuta. Kreasi tari ini tuh ada dari Solo. Kita lihat yuk gimana sih lucu-lucunya penari anak-anak ini. Let's see. Oke, dan ini sudah pukul 1:30, di mana pada hari ini aku senang sekali karena banyak peserta yang tidak hanya dari Jogja, tapi juga datang dari Solo, Semarang, Klaten, bahkan ada yang dari Ngawi, teman-teman. Jadi membuat kita semangat untuk next bisa bikin lomba lagi di tiap tahunnya dan mungkin akan lebih besar acaranya. Amin. Dan di sini aku terharu banget karena selain generasi muda yang menari lewat tari kreasi, ternyata support dari orang tua itu sangat penting. Di mana ibu dan bapaknya hadir juga untuk memberikan apresiasi pada anaknya. Pokoknya keren banget, ikutin terus ya kegiatan kita dan nanti kita akan ngobrolin terkait gimana sih persiapan perlombaan tari dan juga bagaimana
kebutuhan, permasalahan, dan juga apa yang perlu dipersiapkan sebelum membuat perlombaan tari. Stay tune! Oke, dan kali ini sudah jam 4. Tadi dari jam 2 kita sudah berpindah dari kategori anak-anak menuju kategori remaja dan dewasa. Dan tentunya semakin malam semakin ramai karena jumlah peserta yang banyak dan mereka membawa keluarga juga serta sahabat mereka untuk bisa mengapresiasi teman-teman yang pentas pada kali ini untuk bisa join di acara ini. Dan aku senang banget. Jadi tadi mendengar ada yang dari Madiun, dari Solo, dari Semarang, dari Klaten, dari Magelang, dan berbagai daerah lainnya, daerah sekitar Yogyakarta, menjadi sebuah semangat buat kami nanti ke depannya untuk bisa buat acara ini mungkin bisa lebih besar ataupun mencoba beberapa perlombaan lainnya, mungkin bisa tari tradisi atau tari kontemporer atau bisa festival lagi seperti dulu, membuat festival tinta tari yang ke-6. Oke, nanti aku akan sharing perihal bagaimana persiapannya, bagaimana yang terjadi, ada apa saja kendala yang terjadi ketika membuat lomba, lalu juga bagaimana antusias dari para peserta mengikuti perlombaan ini. Jadi nanti langsung cek aja apa sih tanggapan mereka tentang perlombaan ini. Ikuti terus vlogku. See you. Dari Bantul. Sanggar Putukerta. Sanggar Kanya Cengkir. Dari grup Konco Kendel, Langas Production. Sanggar Tari Pondok Seni Dika. Dari SMP 1 Pada, Sanggar Cindel Laras, YouTube Java Studio, Dari Jawa Timur, Guntur Mataram Dance Company. Sanggar Kancilar. SMP Negeri 6 Yogyakarta, dari Manggar Amikom, dari Sanggar Saraswati, Arganda. Bocah Kenes, Sotya Manunggal, Silak Dance Crew, Sembah Pambuko. Si Pengabdi. Lintas Negeriku. Nini Tawong, Tari Retno Tamtama. Pepetan. Bumi Langit, 2 minggu. 1 bulan. 2 bulan. latihannya seminggu ya? Seminggu. 3 bulan. 1 minggu, Latihan cuma 3 hari. 2 hari, Seminggu, 1 minggu. 3 hari. 5 hari. 5 hari, 2 hari, Sekitar 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 minggu. Senang. Senang. Seneng aja, seneng, bahagia. Senang. yakin dong, Yakin dong, jagoan kan harus berani. Yakin dong. Yakin dong. Yakin. yakin dong, Yakin dong. yakin, Yakin. Yakin. Yakin dong. Oke, aman deh Indri. Siap ya? Yap. Kita akan bagi-bagi door prize bagi siapapun yang mau ikut menari dan paling heboh. Siap semuanya? Kurang kencang, siap semuanya? Heboh.
Kirana dan Gaya akhirnya nyusul bersama papahnya. Jadi hari ini kita bagi tugas. Papa karena sedang off kerja, aku hari ini berbagi tugas. Kirana dan Gaya dari pagi sama papahnya dan mamahnya kerja dulu. Nah ini setelah istirahat maghrib selama 30 menit kita melanjutkan kategori anak dan dewasa yang masih 15 peserta lagi. Setelah itu akan ada berbagi door prize hingga pengumuman lomba tari kreasi by Nila Art Dance. Penasaran? Penasaran? Iya. See you. Oke, kali ini sedang terjadi meja panas di mana antar para juri punya favoritnya sendiri-sendiri dan juga punya choice masing-masing gitu. Di mana di sini kita diskusikan dari bagaimana pemenang kategori anak. Lalu untuk remaja dan dewasa kita juga sudah punya andalannya masing-masing. Nah, tapi karena belum selesai, setelah ini kita tetap ada meja panas di kategori remaja dan dewasa. Ikutin terus panasnya kayak apa. Panas guys karena bagus semua dan keren semua dari berbagai daerah. Setelah kita tampil sih pastinya udah lega ya setelah kita proses selama beberapa hari. Cuman di sini kita juga masih dagdikduk nih nunggu pengumumannya apakah kita bisa dapat nominasi atau enggak. Dan tapi harapannya semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Makasih. Kami dari WKA Production tuh ngerasa senang banget juga ikut serta dalam Nila Art Dance ini karena ini kan juga termasuk event besar ya kak ya. Yaitu juga ingin mencoba mengeksplor diri juga untuk menambah pengalaman ya, menambah pengalaman ya. Ya semoga event-event kayak Nila Art Dance tahun ini bisa lebih baik lagi, bisa berkembang lagi dan lebih menarik lagi tentunya. Ya terima kasih. di mana kita sudah memulai acara dari jam 8 pagi hingga jam setengah 10 malam.
Terima kasih kepada Mas Besar, terima kasih kepada Bu Uni, dan terima kasih juga kepada seluruh sponsor, kepada pihak Expo, kepada seluruh panitia, kepada keluarga saya, kepada seluruh peserta yang berpartisipasi untuk ikut lomba, dan juga yang terakhir kepada masyarakat yang sudah mengapresiasi. Pesanku adalah terus menari, jangan pernah pantang menyerah, dan menari dengan bahagia. Selanjutnya, Terima kasih kepada para peserta dari anak-anak sampai dewasa yang sudah berpartisipasi. Kalian semuanya keren, berkarya, berdaya, berbudaya. Lomba seni adalah lomba keindahan. Keindahan yang dibangun dari pagi sampai malam adalah keindahan tiada tara untuk kita semua. terima kasih semuanya. Hai, dan inilah waktu terakhir di mana selesai di pukul 10:05 dan kita masih panitia harus bersih-bersih, harus mengembalikan lagi seperti awal karena memang tiap kepanitiaan datang bersih, pulang juga bersih. Dan tentunya hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Salah satu mimpi kami untuk membuat sebuah wadah yang dari dulu ingin kita buat, yaitu sebuah lomba tari. Kali ini kreasi bisa terwujud dan diapresiasi dengan baik oleh teman-teman pecinta tari dan juga generasi muda. Kemarin sempat ada proses di awal-awal itu yang mendaftar hanya 10, 15 gitu. Namun ternyata kita juga kaget menuju di hari H-3, H-2 langsung banyak sekali yang mendaftar, hingga 80-an lebih kelompok yang mendaftarkan dari kategori anak, remaja hingga dewasa. Dan yang paling banyak sebenarnya adalah anak-anak dari berbagai daerah. Tadi aku kaget sih, terharu karena dari ada Ngawi, Magelang, Solo, Semarang, dan lain-lain. Jadi memang energinya sangat terasa, dan setelah melihat energi mereka, aku jadi ingat kembali ketika masa kecil, kenapa sampai sekarang masih punya energi untuk bergerak di dunia tari gitu. Karena memang ternyata inilah duniaku, inilah yang membuatku bahagia. Dunia ini adalah yang membuat aku punya harapan, dan melihat mereka menari kategori anak-anak itu kembali flashback lagi waktu ketika aku kecil, menari tanpa tendensi apapun, dan jika menang itu adalah sebuah rezeki. Tapi jika kalah, waktu itu selalu ada ibu bapakku yang menyemangati, tidak apa-apa kalah, tidak sekarang. Suatu saat nanti dari proses kekalahan itu kamu akan memetik sesuatu. Dan waktu itu ketika mendapatkan kemenangan, aku yakin dengan apa yang diajarkan kedua orang tuaku tentang kalah dan juga menang, itu bukan sebuah hal yang terpenting membawa piala, tapi lebih bagaimana belajar tentang penerimaan diri, kemudian bangkit lagi, belajar lagi, dan tidak gampang menyerah. Dan aku sangat berterima kasih kepada keluargaku, suamiku Pak Gusti yang sudah bergantian peran ketika aku sedang bekerja seperti ini, berkarya seperti ini. Dia selalu mensupport, dan juga anak-anakku yang selalu memberikan energi positif kepada ibunya, lalu juga mamahku yang hingga sekarang masih terus mensupport apa yang dilakukan anaknya, dan juga seluruh panitia, Mima, Vindi, Agatha, Robi, Deo, Tia, Valen, Ican, Tias, Yohana, Hani, Ririn, terima kasih semuanya. MC Yuda, Robi, Indri. Sedih banget loh. Itu loh. Aduh. Ada juga Putri, Tias, Yohana, dan banyak lagi seluruh panitia yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kalian, pergerakan ini tidak akan pernah terjadi. Terima kasih, tidak cukup ada utang rasa, ada energi yang bersama, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang sudah hadir
Dan seluruh peserta, orang tua yang mengantar hingga masyarakat yang mengapresiasi. Terus menari, terus berkarya, terus memajukan budaya Indonesia dengan cara baru. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di lomba tahun depan. Amin. Amin. Kali ini kita mau sharing perihal proses gimana sih di balik layar dalam pembuatan perlombaan tari kreasi by Mila Art Dance. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Hai, aku Mila Rosinta, penanggung jawab pada perlombaan ini. Hai, perkenalkan aku Mima sebagai Pimpro. Hai, perkenalkan aku Vindi sebagai administrasi. Halo, aku Agatha sebagai stage manager. Nah, aku ada beberapa pertanyaan kepada teman-temanku tercinta yang ada di sini. Ya, jadi aku mau tanya dulu ke Agatha nih, sebagai stage manager yang tentunya jam terbangnya sudah sangat panjang sekali. Nah, Agatha ini menjadi salah satu perempuan di balik layar yang berbakat menurutku ya. Dan aku mau tanya dong, sebelumnya kira-kira sebagai stage manager tuh khususnya di perlombaan ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Kemudian juga apa aja kendala yang terjadi di lapangan saat perlombaan kemarin? Oke, halo, perkenalkan dulu saya Agatha. Saya di sini kali ini berperan sebagai stage manager saat lomba dari Mila Art Dance kemarin di Jogja Expo Center. Nah, kalau dari saya sebagai stage manager untuk lomba, itu kan kita nanti bertugas sebagai orang yang mengatur jalannya segala macam yang ada di panggung, termasuk sound dan lighting. Begitu juga MC dan jadwal segala macam itu nanti yang mengatur adalah stage manager. Jadi yang harus disiapkan pertama adalah mengatur waktu. Itu nanti kita bisa lihat dari rundown. Jadi juga nanti stage manager itu menyusun rundown. Walaupun belum ada pesertanya, tapi setidaknya kita sudah tahu estimasi setiap peserta itu harus ada berapa menit pertunjukan, kemudian jedanya ada berapa menit, dan selanjutnya sampai selesai semua peserta lomba maju. Itu terus kemudian sound. Nah, di sound ini kita yang jelas mengumpulkan semua musik dari semua peserta. Nah, itu kita benar-benar memang harus atur. Itu kita bisa atur dari sebelum hari H pementasan atau pas hari H pementasan, pas hari H lomba. Nah, itu nanti kembali lagi ke teman-teman. Kalau dari kami kemarin itu kami memang sistemnya orang mendaftar dulu seperti registrasi ulang, daftar ulang. Itu mereka sekaligus mengumpulkan musik, tetapi juga ada yang mengumpulkan secara online. Itu bisa ditautkan di Google Drive. Itu untuk musiknya. Nanti dari tim kami, dari tim stage manager, itu kami akan menyusun musik-musik yang sudah dikumpulkan sesuai dengan urutan lomba begitu. Kemudian untuk lighting, karena ini lomba jadi tidak ada lighting khusus. Setidaknya kami sebagai tim panggung itu memastikan bahwa lampu itu sudah menerangi semua peserta lomba begitu. Kemudian kalau dari stage manajernya sendiri, dari saya sendiri, saya juga harus memastikan bahwa panggung itu selalu siap untuk peserta yang akan maju. Baik misalnya peserta sebelumnya itu mereka membuat kayak buat panggungnya sedikit mengelopek atau panggungnya sedikit bergeser. Nah, itu sebagai stage manager saya harus memastikan lagi, saya harus menata ulang lagi agar panggung itu siap sedia untuk digunakan peserta selanjutnya begitu. Kendalanya sendiri, namanya juga lomba ya, jadi kami dari panitia tidak tahu apa yang disiapkan oleh peserta, apa yang akan ditampilkan oleh peserta. Nah, itu kendalanya memang ketika peserta tiba-tiba membawa properti yang tidak diduga-duga atau tiba-tiba protes, kok ukuran panggungnya kurang gini. Nah, itu kita harus siap sedia, langsung tanggap kira-kira apa yang bisa diolah atau apa yang misal ketika dia seperti kemarin kondisinya ada yang protes minta panggung lebih lebar atau dia butuh space yang lebih besar. Nah, karena itu otomatis kan kita tidak bisa di panggung full. Kita harus menggunakan tempat penonton. Maka kita langsung undurkan peserta tersebut di urutan paling terakhir itu. Kemudian ada juga yang tiba-tiba dia bawa sesuatu yang mengotori panggung. Nah, berarti kita
sebagai tim panggung itu sudah siap sedia dengan sapu dan segala macam kebersihan untuk merapikan lagi panggung itu untuk siap digunakan peserta selanjutnya begitu. Nah, selanjutnya aku mau tanya sama salah satu perempuan yang hebat, serba bisa, dan sudah menjadi timku selama 12 tahun ini, Mima. Nah, Mima nih punya kelebihan memanage banyak orang, memanage acara, dan serba bisa tentunya, di mana memang tim kami adalah tim kecil yang secara tidak langsung di lapangan membentuk kami untuk bisa multidisiplin tentunya. Nah, kali ini aku mau tanya sama Mima nih, kemarin sebagai Pimpro yang tentunya sudah berkali-kali ya kamu sudah memanage acara di Mila Art Dance maupun Mila Art Dance School selama ini, dan pada kali ini nih perlombaan pertama kita ya, Mim ya. Nah, ini nih kira-kira sebagai Pimpro persiapan apa aja sih, Mim, yang diperlukan untuk menjadi seorang Pimpro, ataupun bisa sharing nggak perihal permasalahan apa aja dan tips and triknya selama menjadi Pimpro tuh seperti apa? Persiapan apa sih ketika kamu dipercaya jadi pimpinan produksi? Pertama, mental harus kuat. Kedua, kepemimpinan, karena bagaimanapun kamu harus bisa organisasi seluruh tim yang kamu buat sehingga bisa jadi solid. Yang ketiga, kamu harus pintar mengambil keputusan, dimana ketika ada banyak kendala dan kamu harus segera mengambil keputusan, nah kamu harus bisa tegas mengambil keputusan itu dan bisa menanggung konsekuensi atau pertanggungjawaban yang telah kamu buat, keputusan kamu buat gitu. Terus keempat, tenang, sabar, dan juga tegas dalam mengambil keputusan. Kendala yang terjadi di lapangan, karena ini banyak orang, jadi memang yang pertama ada beberapa miskomunikasi, tapi ya itu satu, balik lagi ke situ, karena kamu adalah pimpinan produksi, kamu harus tegas mengambil keputusan dan kamu harus bisa menghandle segala urusan-urusan yang memang tim-tim kecil ini tidak bisa mengurus itu dengan baik. Kamu harus bisa membackup itu sehingga semua acaranya berjalan dengan lancar. Kendala yang kedua sebenarnya dari pra acara ya, sebelum mulai perlombaan ini kita terkendala di publikasi. Kenapa? Karena memang persiapan kita sendiri itu cuman sebulan, hanya dalam waktu 1 bulan, dan itu mengumpulkan tim, kemudian kita harus membuat proposal, dan itu menyebar proposal bla bla bla, kemudian dipublikasi. Nah, ini kita kurang maksimal karena memang dari publikasi ini dalam waktu 1 bulan itu sangat kurang. Jadi memang kemarin itu dalam waktu pembuatan publikasinya itu hamin 2 minggu itu baru kita upload, sehingga dirasa kurang maksimal, dan masih ada beberapa pembenahan karena terkait tulisan, kemudian terkait sponsornya juga, logo dan lain-lain, sehingga memang di situ kita kekurangan waktu untuk mempublish lomba kita lebih up lagi, lebih banyak diikuti lagi. Mungkin saran untuk teman-teman nih nanti yang kiranya mau bikin lomba lagi, jauh sebelum hari H ditentukan tanggal perlombaan, teman-teman udah bisa nyicil dari sekarang untuk publikasinya kayak gimana, kemudian mau kayak gimana format acaranya itu, terus juga sponsornya mau siapa aja. Nah, itu juga harus segera disebar, dan minimal 1 bulan sebelum acara itu poster atau publikasi sudah disebar semua, baik secara digital ataupun yang memang disebar ke beberapa tempat gitu. Jadi memang harus ya paling nggak 1 bulan sebelum itu sudah disebar gitu sih, sehingga tidak keteteran. Kendala berikutnya adalah terjadi ketika penutupan pendaftaran. Awalnya nih kita deg-degan karena memang publikasi pertama disebar sudah kita sebar banyak tempat, kemudian juga di media sosial. Terus teman-teman yang kita sebar semua publikasinya itu pokoknya 3 hari poster di up itu belum ada yang daftar. Kita deg-degan ya, aduh apa nih yang salah,
gimana nih, padahal kan kita pengen acara lomba kita tuh berhasil gitu dengan banyaknya pendaftar untuk bisa ikut lomba, tapi ternyata H-3 sebelum acara itu sudah mulai banyak yang daftar sehingga dari tim administrasinya sendiri juga kelabakan. Ini gimana, ternyata banyak banget yang daftar bla 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 sampai pada H-1 pendaftaran itu masih ada yang ngotot untuk tetap ikut lomba karena dia sudah latihan. Hektik banget untuk menutup perlombaan, menutup pendaftaran. Jadi mungkin next teman-teman juga bisa untuk jangan H-1 penutupan. Jadi mungkin setelah lomba ditetapkan misalnya tanggal 17. Nah, penutupan perlombaannya mungkin jangan tanggal 16, tanggal 15-nya, sehingga bisa nge-backup data-data yang memang dari awal pendaftaran sampai H-1 pendaftaran itu sudah terdaftar. Jadi jangan mendekati, karena itu memang sangat sangat hektik dan sangat susah sekali untuk mendata. Jadi disaranin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mendekati juga, jangan terlalu mepet banget juga, jangan terlalu jauh juga menutup pendaftaran. Yang kalau bisa H-1 atau H-2 penutupan pendaftaran sudah selesai di sebelum tanggal pendaftaran gitu ya teman-teman. Terima kasih. Dan selanjutnya aku juga punya salah satu sahabat yaitu Vindi yang sudah selama 7 tahun di sini. Jadi Mima 12 tahun, Vindi 7 tahun, Agatha 5 tahun gitu. Jadi ini semua punya kelebihannya masing-masing dan tentunya tidak bisa dipungkiri dalam bekerja di seni pertunjukan, di seni apapun atau bahkan di pekerjaan apapun, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama tim dan tentunya memiliki kelebihan juga kekurangannya masing-masing dan tentunya saling belajar dan berkolaborasi ya guys. Betul banget. Nah, pada kali ini salah satu perempuan kami di Mila Art Dance Group yaitu ada Mbak Vindi sebagai administrasi yang tentunya mengurus ratusan hingga ribuan penari kemarin. Nah, itu bisa sharing nggak sih Beb perihal apa aja sih yang diperlukan dalam konteks administrasi pendaftaran, buku tamu, mengurus hadiah, pokoknya berhubungan dengan perkantoran lah. Nah, itu bisa sharing nggak Beb perihal apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman yang nanti ingin membuat perlombaan, lalu kemarin kendalanya apa aja sih di lapangan gitu, mungkin bisa sharing bersama teman-teman. Oke, baik, terima kasih Mbak Mila. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mila. Jadi sebelumnya itu setelah kami melakukan meeting dan merekap kembali apa saja sih kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk perlombaan ini, langkah awal yang aku lakukan adalah aku membuat formulir untuk nantinya akan diisi oleh para peserta. Nah, setelah aku membuat formulir itu, data-data formulir itu aku kembalikan kembali kepada Mbak Mila untuk dan keseluruhan tim untuk dicek kembali apakah ini sudah lengkap, sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan atau tidak. Nah, setelah sudah dicek kembali, barulah aku memasukkan formulir tersebut ke dalam Google Formulir atau formulir online yang nantinya akan dapat dibuat linknya untuk dibagikan kepada calon peserta lomba. Nah, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya setelah kita membuat Google Form dan dibuat linknya, setelah itu kami membuat poster. Nah, setelah membuat poster, linknya itu juga sudah dicantumkan. Kemudian kami akhirnya mempublikasikan poster tersebut dan menginformasikan ke banyak orang seperti ke sekolah, ke sanggar-sanggar sampai ke tingkat universitas. Yang mana setelah dilakukannya publikasi itu sudah ada beberapa calon peserta yang mendaftar. Namun ketika di awal publikasi yang mendaftar itu masih belum banyak karena mungkin orang-orang atau calon peserta masih melakukan persiapan sehingga mungkin belum yakin untuk mendaftar.
itu. Lalu setelah pengumuman dipublikasikan, nah ada mulai tuh beberapa calon peserta yang mendaftar. Nah di situ aku mulai menyicil nih peserta-peserta yang sudah melakukan pembayaran serta pendaftaran. Nah di situ aku juga membuat data-datanya, mulai dari asal sekolahnya dari mana, nama grupnya apa, terus jumlah pesertanya apa, kategorinya apa, siapa koreografernya dan lain sebagainya. Itu semua data aku susun di dalam satu file sehingga itu sesuai dengan data-data yang ada di Google Form gitu. Jadi nanti ketika perlombaan sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, aku tidak keteteran untuk mendata semuanya, karena kan mulai dari pendaftar pertama itu sudah aku cicil. Lalu, tapi nih kendalanya di sini adalah yang membuat kaget di awal-awal publikasi ini tuh yang mendaftar masih sedikit orangnya, karena kan kita kurang lebih melakukan pengumuman perlombaannya ini adalah H-2 minggu. Nah, dimana dalam seminggu pertama itu kayak sangat sedikit yang mendaftar, kayak cuman kategori anak cuman 5 orang, kategori remaja cuman 2 orang, bahkan yang kategori dewasa tuh belum ada sama sekali, karena kan kita ada 3 kategori nih, anak, dewasa dan anak, remaja dan dewasa. Nah di awal-awal nih kita kayak agak pesimis ya, kayak wah apakah kurang menarik kah, karena kan untuk perlombaan seperti ini hadiahnya juga cukup besar ya. Nah setelah itu kami kayak makin gencar untuk melakukan publikasi dan promosi-promosi pengumuman-pengumuman ke sekolah-sekolah. Kita makin sering-sering memposting di sosial media seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Terus kita juga datang. Oke, jadi mungkin di sini kendalanya ketika kita melakukan promosi-promosi dan publikasi itu mungkin ketika kita datang ke sekolahan ada beberapa sekolah yang penjagaannya tuh ketat, di mana kayak kita tidak segampang itu untuk bisa menaruh poster di mading mereka gitu kan, harus ada surat izin, harus ada ini segala macam itu, sehingga tidak semua sekolah itu gampang untuk kita taruh posternya seperti itu. Nah setelah itu setelah seminggu berjalan masuk ke minggu kedua nih. Nah di minggu kedua dengan surprisingly-nya ternyata banyak yang daftar. Itu tiba-tiba melonjak sangat tinggi, dari yang cuma beberapa bisa dihitung pakai jari, itu mungkin melonjaknya bisa sampai 30, 40, 50-an peserta grup gitu kan. Oke, disitulah akhirnya aku udah mulai menyicil nih data-data peserta yang mendaftar, karena kan kalau misalkan nanti di akhir-akhir aku menyicil kan nanti akan keteteran. Agar aku keteteran, itu aku mulai menyicil peserta-peserta yang sudah mendaftar di Google Form, itu aku data di dalam satu file yang nantinya, dan aku lihat juga siapa saja yang sudah membayar dananya, sudah mentransfer. Nah di situ juga kendalanya di mana kita harus mengecek aku udah beserta Mbak Mila, karena kan ditransfer. Nah itu kita harus mengecek bukti transfer dan kesesuaian data yang kesesuaian jumlah transfernya, karena ada beberapa mungkin para calon peserta yang kurang teliti dalam membaca pengumumannya serta ketentuannya, sehingga banyak terjadi miskomunikasi seperti itu. Setelah itu akhirnya di H-1 acara itu, dimana adalah hari terakhir untuk pendaftaran di jam 12 siang. Nah kendalanya adalah ternyata di H-1 itu makin banyak yang daftar. Nah, itu total peserta yang daftar saja itu sudah mencapai 78 peserta. 78 grup, itu baik dari anak-anak, remaja juga dewasa. Nah, di situ pun kendalanya adalah kita harus memanage nih, gimana caranya kita harus tahu siapa-siapa aja yang mendaftar, yang sudah mendaftar dan yang belum. Makanya ketika itu aku dan tim itu mencoba berusaha untuk secepat mungkin mendata peserta-pesertanya. Nah, tapi juga kendalanya itu adalah banyak peserta yang miskomunikasi yang mendaftar ketika waktu pendaftaran sudah ditutup. Dan ketika itu juga sebenarnya di sore harinya kita juga sudah melaksanakan technical meeting secara online.
Nah, di situ akhirnya aku harus mendata kembali siapa saja nih peserta-peserta yang sudah membayar tapi belum sempat mendaftar melalui Google Form, sehingga aku juga harus mendata ulang peserta-peserta tersebut untuk melakukan pengembalian dana atau refund seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa kendala juga yang membuat kita agak kewalahan, di mana ada beberapa peserta yang mereka itu tidak paham mengenai tata tertib yang sudah dibuat oleh pihak perlombaan, sehingga akhirnya kami juga harus menyampaikan kembali secara baik-baik kepada para peserta tersebut agar mereka mengerti gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya ada tips juga sih dari aku untuk bagian administrasi. Ketika kita ingin membuat sertifikat atau poster, kita juga harus detail dan teliti dalam membuat sertifikat dan poster tersebut agar meminimalisir kesalahpahaman, sehingga yang membacanya juga tidak akan salah dalam mengertinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Vindi, Mima, dan juga Agatha. Dan tentunya menurutku saling berkolaborasi adalah salah satu cara untuk kita bergerak bersama. Jadi kalau kita sendiri nggak mungkin membuat pergerakan positif bersama untuk sekitar. Dan pada kali ini aku senang sekali punya keluarga dan juga punya tim yang tentunya saling mendukung. Kita tidak perlu tim banyak, tapi perlu tim kecil atau orang-orang yang memang punya visi misi sama untuk bisa melakukan pergerakan kesenian maupun juga pergerakan atau hal-hal yang positif bagi sekitar. Dan itulah tadi sharing perihal tentang persiapan bagaimana sih membuat perlombaan, dan tentunya ini adalah perlombaan pertama kami yang perlu kita terus pelajari, terus kita usahakan untuk membuat perlombaan lagi. Dan tentunya buat teman-teman di luar sana terus semangat untuk membuat pergerakan, dan kalau bukan kita siapa lagi. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Dah.